semakin kompleks. Artinya bahwa kiai itu kan tidak hanya ngurusi santri yang ada di dalam pondok, tetapi juga santri-santri di luar pesantren juga banyak. Dan juga mau tidak mau juga ikut ngemong masyarakat itu. Nah, di Tegarjo ini juga ada semacam pembagian tidak tertulis lah. Ada pembagian job itu loh. Jadi kakak saya, Kiai Mudrik, Kiai Hanif itu memang yang bahasa Jawanya itu ngengkremi. Jadi salah satu syarat berhasil pesantren itu untuk pendidikan karakter itu memang harus diengkremi 24 jam. Jadi tidak bisa pesantren kok disambi-sambi gitu loh. Jadi kakak saya yang 2 orang itu ya hanya di dalam pondok. Siap untuk tidak terkenal lah. Gitu. Ya. Jadi tiap pagi ya dari mulai subuh ngajar sampai malam. Terus ada lagi kakak saya yang satu lagi namanya Kiai Haidar, itu sekarang yang ngurusi fasilitas pembangunan. Ada lagi satu lagi kakak saya namanya Kiai Nurmahin, itu istilahnya kalau nang negara itu kapolrinya lah, urusan Kantipmas, ketertiban santri, keamanan dan lain sebagainya yang handle kakak saya itu Mas Mahin. Meskipun juga tetap ikut mengajar gitu. Lah kalau saya mungkin nih bagian jubir lah, Menteri Luar Negeri lah, bagian keluyurannya saya itu loh. Jadi ya saya harus siap terkenal gitu. Iya, jadi masyarakat itu taunya mungkin saya pengasuh, padahal saya sangat tidak pengasuh. Saya masih sangat jauh dari level pengasuh itu. Karena pengasuh itu ya namanya ngasuh itu kan kudu nunggoni awan bengi. Lah saya tiap dino keluyuran nih. Itu kan jauh dari definisi pengasuh gitu loh. Nah, saya yang tugas melayani masyarakat. Kalau ada istilahnya undangan keluar, ya entah itu ngobrol, ceramah atau apapun, itu tugas saya. Juga hubungan pemerintahan, itu juga saya yang handle, termasuk urusan politik, ke-NU-an, ini saya pribadi yang tugasnya muter-muter itu. Jadi Menteri Luar Negerinya lah atau apalah terserah ya. Kira-kira seperti itu. Ini yang perlu saya jelaskan. Gitu, ya. Ya, ini juga Gus Yusuf ini juga bisa dikenal sebagai kiai yang sadar media karena aktif, kalau kita lihat itu juga aktif di media sosial di banyak kanal lah, di Twitter juga aktif, di YouTube terutama channelnya Gus Yusuf channel itu juga cukup aktif. Itu awal mula kepikiran untuk sudah saatnya Pondok Pesantren Tegalrejo yang diwakili sama Gus Yusuf ini harus terlibat aktif di dunia medsos, itu awalnya gimana Gus? Jadi itu kan sebetulnya mengalir ya tadi, karena tugas saya sekali lagi saya menjadi jubir, saya yang harus menjelaskan tentang pesantren, saya menjadi jendelanya pesantren itu. Nah, ketika dulu mungkin Bapak sendiri yang handle itu. Waktu itu Bapak kan juga ngeladeni masyarakat, ngeladeni pemerintahan. Kalau waktu itu skopnya masih lokal, dekat-dekat. Kalau sekarang kan ini sudah terbuka. Saya berawal sebetulnya 7 tahun yang lalu saya mendirikan radio Fast FM, ya. Itu saya berangkatnya dari situ. Berangkatnya keinginan mengenalkan tentang nilai-nilai pesantren di masyarakat. Karena sebetulnya banyak sekali loh masyarakat awam itu yang kepengen nyantri. Tapi karena keterbatasan waktu, juga kadang-kadang melebu ke rumahnya Kiai wis wedi iki carane mlebu piye. Padahal kepengen ketemu itu kan. Ya, kita yang harus membuka diri. Maka saya waktu itu kepikiran, terus saya bikin radio Fast FM. Nah, sekarang setelah radio jalan, nah sekarang eranya sudah masuk ke era media sosial. Nah, dari situ saya juga mengalir saja masuk ke situ. Terlebih lagi terdorong adanya sering kesalahpahaman
kesalahpahaman masyarakat terhadap pesantren, kesalahpahaman masyarakat terhadap ya tentang waktu itu mamanya contoh ada statement bahwa pesantren itu sarangnya teroris mamanya kan. Nah, itu kan kita juga punya kewajiban untuk mengkanter itu loh. Nah, belum lagi soal masuknya paham-paham yang anti ahlu sunnah, paham-paham gerakan Islam transnasional dan lain sebagainya itu. Nah ini kita punya kewajiban juga untuk menularkan paham-paham kepesantrenan itu. Ya dari situlah maka saya terdorong untuk bisa ikut membawa pesantren lewat media sosial itu. Ya. Ditambah lagi kalau Tegarejo itu salah satu unit pendidikan di sini ada SMK jurusannya IT, jurusannya multimedia. Sekaligus saya menyediakan diri untuk anak-anak untuk jadi kelinci percobaan lah. Nah, di latihan syuting itu kan golek hosting gratisan kan juga sulit sekarang. Wis kiai ini wae lah uji coba di syuting, di itu kan. Nah itu. Ya berangkat dari situlah. Sekarang mungkin ini beralih dulu dari dunia pesantren ke yang rileks dulu. Gojekan soal MU yang tidak dapat apa-apa. Jadi kalau soal MU itu orang kalau sudah kadung cinta itu angel. Jenengan itu suka MU sejak? Saya sejak saya pertama MU itu ketika saya di Purwokerto itu tahun 95 di eranya Beckham, eranya Giggs, eranya pas zaman keemasannya itu. Jadi kita sudah kalau gelar itu senek gitu loh. Jadi kalau waktu itu kan saking tumpuk undung yang triple yang udah banyak sekali. Jadi kalau sekarang kita belum dapat gelar ya idep-idep sodako lah. Kasihan yang baru-baru itu ya udah biar merasakan itu kan. Gus Yusuf kan juga aktif di Twitter sebenarnya. Pernah nggak Gus ada kontra narasi waktu Gus Yusuf tweet, misalnya ada yang ngajakin tweet war? Ya, awal-awal dulu saya memang sempat sering terpancing nggak gitu itu. Awal-awal dulu saya sering terpancing, bahkan nganti kadang kalau saya di komen sing ora apik kadang tak goleki gitu kan. Iki jebule wong ngendi itu awal-awal dulu lah. Kalau sekarang saya lebih tweet itu ya untuk saya belajar, untuk saya bisa melihat situasi dan ya untuk happy fun aja, untuk guyon-guyon aja. Saya nggak tertarik untuk ke situ. Bahkan contoh ya, kalau kayak saya main di Instagram, ketika saya posting yang agak politis atau yang politis, pasti komennya tak tutup aku. Komennya tak tutup saya. Daripada nanti di wall saya itu mengkanggo gegeran gepatu, mending nggak usah lah. Mending nggak usah, apalagi sekarang kan model robot itu begitu kita posting digeruduk gitu kan. Digeruduk. Tapi kalau mungkin kayak orang-orang lain digeruduk itu malah seneng karena tambah ngangkat itu loh, tambah ngangkat regane tambah larang. Saya yang penting pikir saya, message saya sampai gitu loh. Follower minimal udah ngeliat, udah baca, udah selesai. Saya nggak butuh komentarnya gitu. Wong sing setuju itu paling komentar ya mantap. Cuman itu tok paling komentari mantap, jos, nderek itu aja. Itu. Tapi yang kontra itu kan wah komentarnya dawa-dawa. Dan banyak follower saya itu kan juga teman-teman santri. Jadi ketika kiainya dibully kan ra trimo. Akhirnya madu padu dhewe di situ. Padahal saya itu ya orang mau coblas aku komen-komen atau tak waca. Tapi mereka malah geger dewe. Lah menghindari hal itu kan mending kalau kayak Instagram kan bisa kita tutup komennya. Kamu itu. Sangat tahu school ya. Sangat tahu. Enggak pikam sekali. Iya. Kalau kita kan masih cari keributan. Kayak Pogba.
Saya juga heran, saya baru tahu ya belakangan ini kan, ketika VV langsung menentukan pilihan politiknya kan, langsung itu kan yang bully kan banyak sekali. Saya kan sempat ngomong, Beb, saya bilang gitu sama abahnya, kok nggak ditutup aja sih komennya daripada ribut. Loh, itu ada harganya Gus, semakin ribut semakin mahal itu. Oh gitu ya, saya bilang gitu. Itu yang endorse malah seneng kalau saya baru tahu itu kok ya lugu temen ternyata saya itu. Nah ini juga dalam kapasitasnya Gus Yusuf sebagai Menteri Luar Negeri Pondok Tegalrejo kan sering berhubungan dengan pemerintah, dengan partai politik. Kalau tidak salah juga Gus Yusuf dengan PKB nih, di partai politik juga. Nah ini yang ingin kami tanyakan, mungkin pandangan Gus Yusuf tentang sosok kiai. Ketika kiai berkecimpung dalam politik itu gimana ya? Baiknya, idealnya dalam kapasitas seperti apa? Ya, saya salah satu yang menginspirasi politik kan Gus Dur ya. Ya kita melihat politik itu sekarang menjadi salah satu alat perjuangan. Alat perjuangan, kalau dulu orang berjuang itu mungkin bawa bambu runcing, mungkin harus membawa senjata. Nah, jihad hari ini ya, jihad politik itu. Kalau posisi saya di politik ya panggilan karena kita punya NKRI, kita punya Ahlus Sunnah, yang itu harus kita pick up, harus ada kekuatan politik. Tanpa ada kekuatan politik hari ini, kebenaran yang sering orang bilang itu kan, kebenaran suatu keranjang pun kalau tidak ada kekuatan akan menjadi sia-sia. Tapi bagi saya pribadi, saya sadar posisi. Artinya bahwa tugas utama saya punya tanggung jawab untuk ngancani santri-santri. Jadi saya berpolitik hanya sebatas ikut mensupport, membantu. Sejak awal saya di PKB mulai dari PAC, DPC sampai hari ini saya diamanai di wilayah. Saya alhamdulillah belum pernah nyalek. Dan juga saya juga tidak tertarik. Saya dulu di Peksos Agus nyalon bupati, saya juga nggak nyalon bupati gitu. Ya alhamdulillah kemarin juga Pilgub saya juga nggak ikut nyalon juga, meskipun juga diajak-ajak. Karena posisi saya memang bukan di situ. Posisi saya nggak tahu kalau mungkin 10 tahun lagi, tapi sampai hari ini saya masih konsis di situ bahwa saya hanya mengantar teman-teman itu. Tapi juga Gus, kan Pondok Tegalrejo ini bisa dianggap sebagai pondok legendaris lah, karena ada dalam sejarahnya kan Gus Dur pernah mondok di sini juga. Terus saya sebenarnya penasaran, kan Gus Dur itu dalam banyak cerita lucu-lucunya itu banyak di Pondok Tegalrejo juga, waktu beliau kalau nggak salah nyolong mencuri ikan itu, kolamnya itu masih nggak Gus? Masih. Itu kan di dalam itu masih ada kolamnya, terus musolanya itu memang tidak dibongkar. Sampai hari ini tidak dibongkar. Ya itu menjadi memorable lah. Biar kalau alumni datang itu galingan musolanya tidak berubah. Juga kolam di tengah pondok itu juga tidak berubah. Ya dulu Gus Dur juga di situ. Gus Dur waktu itu kan malam-malam gini, tiba-tiba Gus Dur nyeletuk pas di kamar itu. Siapa yang mau pada makan ikan gitu kan? Nah teman-teman kan pada kaget. Jam segini nyari ikan di mana? Wong warung-warung udah pada tutup gitu loh. Ya kowe gelem ora? Mau apa enggak? Ya mau kalau ada sih. Wis melu aku. Kemana Gus? Lah kuwi lho, mburi daleme kiai kan ono blumbange, iwake akeh. Itu ikannya banyak itu di situ. Lah itu kan pada mikir semua gitu loh. Nah, itu memang kolamnya itu di belakang rumah ini. Belakang rumah ini. Nah, terus
Makin nanti kalau Kiai marah gimana Gus? Wes itu urusannya aku lah itu. Sementing kamu pengen makan ikan enggak? Ya pengen, ya sudah ayo ikut. Nah, langsung diajak sama Gus Dur. Mungkin sekitar 4-5 orang. Bawa ember, terus pada nyebur, nangkepin ikan itu, ngambilin ikan. Lah di tengah-tengah pas ngambil itu, jam-jam 12 gini kan, di sini kan ada rutin mujahadah. Itu ayah saya yang imami. Ya, jam 12, ayah pasti turun dari rumah ke musola. Pasti lewat di atasnya kolam ikan itu. Zaman dulu itu kan Kiai itu pakai sendal bakyak itu. Jadi begitu Kiai keluar dari pintu itu udah kedengar klotak, klotak, klotak. Wah, itu yang di dalam anak-anak itu pada gemetar semua. Ini OTT ini. Nah, ini kan nggak pada gemetar semua. Terus Gus Dur nanya, kenapa kok berhenti? Gus, itu loh, Kiai udah lewat itu loh. Terus Gus, oh iya ya, ini gimana? Udahlah, sekarang kamu lari semua lah, lari. Nanti aku yang ngadepi. Nah, akhirnya yang pada di kolam itu pada lari semua. Kuryuk rame gitu kan. Lah, ayah saya kan penasaran. Akhirnya terus turun ke kolam itu. Ono apa itu? Ada apa itu di bawah? Gus Dur jawab, saya Kiai Abdurrahman Kiai. Nah terus saya bilang, loh, sampean toh Gus itu loh. Ada apa toh Gus? Itu Kiai, tadi ada anak-anak pada nyurikan Kiai. Sekarang udah pada lari semua Kiai. Nah terus saya kan lihat ada ember. Di situ udah banyak ikan. Lah itu apa Gus di ember itu? Lah niku Yai wau sing dicolongi lari-lari teng ember niku. Ya terus saya bilang, ya wis gawa nang kamar ono masak-masakan. Ya. Berarti judulnya bukan mencuri. Nah, terus sama Gus Dur dibawa ke kamar. Lah di kamar kan anak-anak itu pada protes. Gus, kalau gitu caranya kan namanya fait accompli itu. Bahasane Jawa itu sama ini makake konco itu. Wis to ora usah ribut, yang penting kan mangan iwak. Yang penting kan makan ikan. Dan ini sudah halalan toyib. Kalau tadi itu kan proses, yang penting kan hasilnya. Nah itu. Nah, maka ya itu kan kita bisa lihat dari contoh kecil itu ketika sepak terjang Gus Dur itu kan. Sering bikin gaduh, bikin apa. Tapi kan hasilnya masyarakat cerdas itu kan. Nah itu kan banyak hal kan Gus Dur yang sering bikin statement-statement kontroversi itu loh. Tapi akhirnya kan hasilnya kan. Nah itu sudah terlihat istilahnya keahlian Gus Dur itu sejak kecil sudah terlihat di situ. Kalau kemarin itu Gus Irwanto cerita dulu pas mondok di sini pernah nyolong roti sama susu. Gus Irwanto terkesuksesan di sini udah pernah nyolong di sini. Gus Irwan Melangi. Tapi sampun minta halal. Dan kan kalau santri kan dalilnya kan sederhana. Wong kiai aja diminta ilmunya persis. Masa ikan. Cuman kalau kiai tahu seperti itu kan mesti ditutuk ro kiai tuk ning ya aja akeh. Itu malah. Yo nyolong aja akeh lah itu kan. Kan seperti itu. Masuk ke pertanyaan terakhir ya. Ini soal tradisi ini ya, tradisi yang ada di pesantren ini. Ketika khataman itu kan cukup unik mungkin ya dibilang dari pesantren yang lain. Ngundang NDX, Dewa, Jamrut. Iya. Dewa. Ini apa? Pasukan ya. Ini awal mulanya itu kenapa seperti itu, Gus? Ya itu kan ada benang merahnya juga dengan ceritanya Gus Dur kan. Gus Dur yang sering Gus Dur ceritakan dan berulang-ulang
Saya itu nek ndereke Gus Dur dulu waktu almarhum masih sugeng, saya beberapa kali ndereke di beberapa forum, itu cerita itu diulang terus. Atau saya tuh juga sempat heran, opo Gus Dur ki mergo le aku nang kono. Kadang-kadang ya kalau pas jagongan dulu waktu di PBNU di apa, Gus Dur cerita lagi. Itu saya baru nyadar sekarang, oh ternyata Gus Dur itu memang ya ngiling ke saya gitu loh. Jadi Gus Dur sering menceritakan tentang Tegarjo, soal gamelan dan masjid. Itu yang sering Gus Dur ulang-ulang. Jadi ketika Gus Dur di sini pernah suatu ketika Gus Dur itu diajak ayah saya untuk, ya itu salah satu kiai biasanya ngajari santri kan seperti itu. Diajak nemoni tamu gitu loh. Waktu itu ada tamu dari dusun Tepus. Kalau dari sini sekitar ya 7 kilo lah. Serombongan masyarakat datang ke situ melaporkan ke kiai. Kiai, di kampung saya itu sedang ada masalah ini. Masalah nopo? Jadi ada bondo desa, kas desa yang sedang dibikin rebutan. Satu kelompok itu ngotot kas desa ini untuk membangun masjid, untuk rehab masjid. Tapi satu kelompok lagi penggiat kesenian ngotot untuk beli gamelan. Wah, yang dari rombongan masjid itu kan dengan gagah berani, optimis kan mesti kiai mesti belani aku. Gitu kan, itu. Nah, Gus Dur kecil waktu itu dampingi. Ya, ternyata setelah semua disampaikan, Kiai Hudori dengan tegas menyampaikan, "Pun, sudah, sekarang buat beli gamelan aja dulu lah. Buat beli gamelan." Wah, sing rombongan kesenian kan seneng banget. Wah, wis mantep. Menang tanpa menunggu rilkon. Sujud syukur itu kan. Wah, itu langsung pulang. Nah, tapi sing rombongan masjid kan urung terima. Masih nunggu di situ. Gimana Kiai? Kon jenengan malah ngewangi. Wong-wong niko lah, jelas. Terus jawaban Kiai Hudori kan menyampaikan, ngeten, sing penting desane sampean niku tentrem. Yang penting masyarakatnya rukun. Itu dulu yang pertama. Itu dulu yang pertama. Nanti kalau masyarakatnya rukun, tentrem desanya, masjid itu arep jedul karepe dhewe akan tumbuh dengan sendirinya. Apa gunanya sampean bangun masjid besar tetapi masyarakatnya bubrah, masyarakatnya congkrah itu loh. Jadi pemahamannya, kalau pemahaman saya kan Islam itu kan nilai-nilai. Islam datang itu membawa pesan perdamaian, membawa pesan ketentraman. Apalah gunanya kita memunculkan simbol-simbol keislaman, tapi ternyata justru menimbulkan kegaduhan, pecah belah. Wis to, engko masjidnya jedul karepe dhewe, kalau bapak saya bilang ini. Masjidnya engko tumbuh sendiri. Akhirnya betul. Setelah masyarakat kesenian itu dituruti oleh tuku gamelan, selang beberapa waktu kemudian diajak urunan, ayo bangun masjid bareng-bareng. Akhirnya masjidnya tumbuh. Itu hari ini masih ada masjidnya. Tepu. Ya artinya bahwa ya dari situ itu ada benang merah dengan kesenian. Nah, akhirnya terus masyarakat kesenian di sekitar Magelang ini kan terus dengar. Akhirnya setiap khataman mereka datang. Kiai, kula badhe nderek nyumbang. Nah, itu dari mulai jantilan, mulai kubro siswa, mulai wayangan itu datang ke sini untuk ikut mangayu bagyo, nyumbang itu. Nyumbang itu. Nah, itu yang terus sampai sekarang kita uri-uri lah. Khususnya dulu kakak saya yang nomor 2, Mas Moh, itu yang telaten ngopeni rombongan-rombongan kesenian itu.
Daten ngombe rem. Lah terus seiring perjalanan kan yo ono sing seneng jantilan, yo ono sing seneng ben-benan. Ya akhirnya kita ngundang grup-grup band itu kan. Itu sebenarnya nganunya juga nyenengke santri dalam rangka khataman itu. Pesta Nyenengke santri. Tapi juga hikmahnya banyak. Bapaknya datang ke sini untuk perform, tampil, ketopraan, wayangan. Tapi tidak lama kemudian datang lagi nggawa anaknya mondok. Ya, jadi ono anak tukang jantil, anak dalang, anak ketoprak itu banyak juga yang akhirnya nyantri di situ. Itu salah satunya itu. Maka sampai hari ini kita masih tetap kita lestarikan lah. Meskipun kita sadar itu juga ya ono wong sing seneng, ono sing ora ya wajar. Silahkan lah arep komen apapun. Yang penting kita jalan itu loh. Kolom komennya ditutup. Iya. nanti malah jadi ribut soalnya. Iya, jadi kita tetap seminggu full itu wayangan, ketopraan. Band. Ya. Kalau di sini rangkaian halaman seminggu full. Iya. Jadi kalau nggak dapat tiket sondrinalin ya bisa ke sini. Sinkrones nggak dapat tiket. Nontonnya kobra. Disco gedrik. Jadi demikianlah teman-teman untuk mojok edisi Sowan Kiai kali ini dengan bersama Gus Yusuf Hudori. Tapi sebelumnya juga sesuai yang sering kita tradisikan sebelum kita tutup, Yon barokah doanya pun dari Gus Yusuf untuk mendoakan kami semua ini Juga pemirsa ya. Ada request khusus para dongane iki. PPSM juara. Ora sing yang lebih khusus lagi. Sing biasa gitu duduk. niki keluaran anu yang sudah berkeluarga namun setunggal nih. Oh, berarti ki payu kabeh lian. Nggih, engko kita ndonga bareng-bareng ini kan Mas malam Ramadan lah, ini mustajabah lah insyaallah. Apa yang menjadi keinginan jenengan niatkan aja lah. Oke. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana khatayana wa kaffir Allahumma ighfir lana. Allahumma bijahi nabiyikal mustafa rasulikal murtad hasil maqasidana maqasidad din maqasidad dunya maqasidal akhirah. Allahumma rabbana atina fid Manchester United atau PPSM Magelang? Masalahnya ono Magelang ya. Ora kepenak lho. Aku lagi MU loh. Ya MU lah. Saya kenal pertama itu MU. Tapi kalau PPSM itu kan itu wis anu lah, tumpah darah. Didi Kempot atau Roma Irama? Hah? Roma Irama lah. Oke. Nomor 3, Facebook atau Twitter? Twitter lah. Iya. Kalau milih jadi menteri atau jadi anggota DPR? Saya jadi ya wong biasa wae. Gus Nur atau Abu Janda? Ya Gusmo saja lah. Fahri Hamzah atau Fadlizon? Ini kan juga boleh kan nggak memilih. Golput juga dilindungi undang. Untuk kali ini golput lah. 77. Nah, terakhir. Dengan lebih memilih PPSM juara Liga Indonesia atau PKB menang pemilu. Nek sing paling mungkin itu hari ini PKB menang pemilu. Yang lebih mungkin. Iya, karena Maaf PPSM. iya, jadi PKB dulu menang nanti setelah itu PPSM. Mantap.